Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ivan. Oke teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat dan mendapatkan berkah, kemudahan, kelancaran dalam semua aktivitas teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini saya akan kembali berbagi pengalaman terkait dengan tes CPNS. Apa itu? Stay tune ya. Teman-teman, sebelum saya ngomong lebih lanjut, mungkin saya mau sedikit cerita kenapa kepala saya hari ini sedikit pelontos. Karena beberapa waktu yang lalu atau pekan lalu, saya baru saja mengikuti pralatsar CPNS di daerah saya. Pralatsar itu agenda sebelum latsar atau kalau zaman dulu namanya prajab. Itu membuat ada kewajiban untuk potong rambut, kemudian dan ada kegiatan-kegiatan yang membuat suara saya juga akhirnya sedikit serak. Tapi itu menarik dan mungkin bisa jadi cerita di masa depan. Oke. Nanti kebijakan pralatsar itu tergantung dari daerah masing-masing ya. Jadi mungkin ada daerah yang mengadakan, ada juga yang tidak. Kalau saya secara pribadi sih lebih senang kalau ada, karena lebih ada pengalamannya gitu. Apalagi untuk tahun CPNS 2019 yang formasi 2019, dari tahun ini baru masuk ke daerah atau ke instansi. Program latsar atau latihan dasar dilakukan dengan sistem blended atau bagi-bagi antara online menggunakan Zoom nanti dari Balai Pendidikan, dan offline nanti secara tatap muka. Nah, offline-nya nanti kemungkinan hanya 6 hari sesuai dengan kebijakan lembaga administrasi negara. Begitu. Oke. Ada informasi terbaru. Kemarin di video sebelumnya saya sempat menjelaskan kalau teman-teman ingin memahami lebih lanjut informasi terkini terkait dengan pendaftaran CPNS atau CASN tahun 2021, teman-teman bisa lihat terus atau buka-buka di website sscasn.bkn.go.id. Sayangnya sampai hari ini di website itu belum ada informasi apapun soal formasi yang akan dibuka pada 2021. Yang paling cepat kemungkinan informasi soal sekolah kedinasan yang kalau tidak salah akan diumumkan mulai 8 April 2021. Nah, informasi yang saya dapatkan, sebenarnya daerah-daerah atau instansi-instansi sudah mulai menghitung keperluan pegawai di instansi masing-masing dan diminta untuk segera melaporkan kebutuhan itu kepada BKN. Di beberapa daerah bahkan juga sudah ada hitungan nominal perkiraan pengeluaran anggaran dari APBD yang akan dialokasikan di 2022 bagi para calon pegawai negeri sipil yang diterima di daerah tersebut. Namun tentu karena semua sekarang satu pintu di BKN, maka teman-teman yang masih bersemangat untuk mendaftarkan diri menjadi masuk atau lolos CPNS harus bersabar dan terus memperhatikan website BKN tersebut, sehingga nanti saat ada informasi lowongan, formasi dan sebagainya, teman-teman tidak kebingungan. Nah,
kali ini selain informasi tersebut soal mundurnya, kemungkinan jadi memang mundur ya, info lowongannya nanti ya kita nggak tahu, saya juga tidak tahu karena belum ada kepastian dari BKN kapan pendaftaran CPNS akan resmi dibuka. Jadi stay tune terus di websitenya BKN. Nah, memang bagi sebagian teman-teman mungkin yang sudah merasa siap untuk mendaftarkan diri, ini jadi kegalauan itu, bener nggak sih tahun 2021 ada bukaan CPNS, atau formasinya apa sih yang bisa saya daftar. Tapi selain dari kegalauan itu sebenarnya ada sisi positif dari belum resmi dibukanya pendaftaran CPNS ini. Apa itu? Bahwa teman-teman memiliki waktu persiapan yang lebih panjang. Kalau misalnya April, saat ini saja April belum ada pendaftaran resmi, mungkin nanti diundur sampai setelah Lebaran, berarti teman-teman masih ada waktu sekitar 1 bulan tambahan untuk mempelajari atau mempersiapkan diri menghadapi tes CPNS 2021. Saya secara khusus pada kesempatan kali ini mau berbagi bagaimana sih tips belajar bagi teman-teman yang ingin mendaftar CPNS tetapi posisinya saat ini sedang bekerja. Kalau teman-teman yang fresh graduate mungkin kondisinya beda ya, apalagi yang saat ini mohon maaf sedang tidak punya pekerjaan atau belum bekerja karena fresh graduate itu, sehingga konsentrasinya lebih full. Tapi bagaimana persiapan yang harus dilakukan kalau teman-teman ini adalah seorang pekerja, saat ini masih bekerja, sudah lama lulus, dan di 2021 memiliki niat untuk mendaftarkan diri menjadi CPNS. Ini pengalaman pribadi saya karena saya juga mendaftar CPNS formasi 2019 saat saya masih bekerja. Dilemanya banyak, artinya kalau sebagai pekerja waktu untuk belajar itu mungkin sedikit lebih sempit karena pagi sampai sore, atau mungkin kalau saya waktu itu sampai malam saya harus bekerja. Saya punya kewajiban untuk bekerja, tetapi saya juga punya keinginan untuk mendaftarkan diri di CPNS. Tentu saya juga melakukannya tidak dengan tanpa persiapan. Saya juga bersiap-siap. Dilemanya tadi, pulang sore, aktivitas istirahat dan sebagainya, malam lelah, tubuh udah capek, kalau belajar serius malah tambah ngantuk. Nah, apa yang saya lakukan? Tips pertama mungkin bisa teman-teman coba, karena ini beda-beda ya, jadi bisa jadi ini bekerja atau berhasil untuk satu orang, tapi bisa jadi tidak berhasil untuk orang yang lain. Yang pertama, saya membeli buku soal tes CPNS. Kenapa saya melakukan itu? Karena menurut pengalaman dari teman-teman yang sebelumnya sudah diterima, tes CPNS itu dari tahun ke tahun ya mirip-mirip saja soalnya, hanya mungkin sedikit beda. Dan kalau di sejak 2018 sampai 2018 dan 2019, tes kan dibagi jadi 3. Tes intelijensia umum, tes wawasan kebangsaan, dan tes kepribadian. Nah, semuanya ada passing grade-nya. Nah, teman-teman harus memahami itu passing grade-nya apa. Nah, buku yang saya beli itu ya buku kumpulan tes CPNS. Saya nggak tahu itu, pokoknya itu kumpulan gitu ya, ada kunci jawabannya. Nah, yang saya lakukan adalah saya mengerjakan, kemudian setelah selesai saya buka kuncinya, saya cocokkan berapa yang benar, berapa yang salah. Kita akan tahu berapa sih kemampuan kita, apakah kita sudah lolos passing grade atau belum, seandainya soal saat seleksi kemampuan dasar seperti itu
Kita bicara SKD dulu ya. Nah, seandainya itu belum mampu, kita pelajari lagi. Tetapi sebenarnya saat kita mengerjakan soal itu, kita sedang belajar. Misalnya tentang wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan misalnya seputar proklamasi, seputar PPUPKI, seputar PPKI, seputar negara demokrasi. Nah, sambil mengerjakan itu, mungkin selama kita bekerja, bagi teman-teman yang sudah bekerja, kita mungkin baca koran, baca buku dan sebagainya, atau mendengar atau melihat televisi, kita mendapatkan masukan-masukan, itu bisa kita sinkronkan. Oh, ini sepertinya saya pernah dengar, coba aja. Lalu nanti saat dibuka ke kunci jawabannya akan kelihatan, oh ini keliru, atau oh ini benar, oh ini benar. Nah, biasanya di soal itu ada pembahasannya, pembahasan jawaban itu. Nah, itu kita mengerjakan untuk mengetahui kemampuan kita sambil belajar, karena kita tidak punya waktu khusus misalnya baca buku sejarah. Saya yakin waktunya tidak cukup, atau mungkin tubuh kita kurang kuat ya untuk bisa mengerjakan pekerjaan kantor yang kita lakukan sejak pagi sampai sore dengan membaca buku itu. Belum lagi nanti harus beli buku atau pinjam buku, nanti repot. Yang pertama itu. Yang kedua, tips yang kedua adalah teman-teman bisa mencari aplikasi di internet melalui website pakai laptop atau pakai HP, atau juga aplikasi di Android soal simulasi tes CPNS. Itu menurut saya membantu. Itu hampir sama dengan buku, tetapi kalau itu kita seolah-olah dikejar waktu, jadi kita bisa kasih waktu sendiri menit gitu, ada waktunya, kita coba simulasi diri kita. Tapi saat itu memang ya misalnya satu malam satu kali, maka kalau teman-teman ini ada waktu 30 hari, berarti 30 kali latihan, dan biasanya ada jawabannya. Nah, kita bisa belajar dan sambil mengukur kemampuan kita, apakah kita sudah memenuhi ambang batas minimal untuk lolos di passing grade di SKD. Nah, nanti kita bisa kembangkan juga, misalnya kita punya teman atau punya saudara yang juga mau tes, kita coba berapa nilainya, itu bisa sedikit memotivasi. Yang kedua itu. Yang ketiga, ini setelah semua usaha, artinya setelah ini usaha manusiawinya ya, setelah semua usaha belajar itu tadi, metode belajar itu kita lakukan, maka menjelang hari-hari terakhir tes, jadi misalnya nanti pendaftaran bulan Mei, kemudian nanti ada waktu verifikasi data oleh BKN sampai Mei Juni misalnya, kemudian keluar jadwal Juli, pelaksanaan tes misalnya Agustus, maka misalnya tanggal 15 Agustus misalnya ada tes CPNS-nya, maka seminggu sebelum 15 itu kita, kalau saya justru tidak belajar terlalu banyak. Jadi ini tips ketiga, rilekskan pikiran, rileks saja semuanya, pokoknya rileks, tapi bersiap, hatinya ditata, karena saat ujian berlangsung, menurut saya yang paling berpengaruh dari sebuah hasil itu adalah mental teman-teman. Semua yang dipelajari selama berbulan-bulan, berhari-hari, berminggu-minggu akan sia-sia saat teman-teman gugup menghadapi soal atau tergesa-gesa karena waktu yang memang dibatasi sangat ketat. Tapi kalau teman-teman rileks, insya Allah, ini pengalaman saya, semua yang saya pelajari, meskipun saya tidak banyak belajar karena saya bekerja dan waktu untuk belajar itu sempit, tetapi semua yang saya pelajari itu keluar. Ya alhamdulillah, itu nanti mungkin ada usaha, bukan manusia tapi usaha dengan doa, itu pembahasan lain lagi. Tapi soal mindset, soal pikiran kita, bagaimana
menata hati agar saat ujian kita tidak gemetar, kita tidak sedang nervous. Itu penting agar teman-teman santai, tenang, sehingga semua yang teman-teman pelajari dalam beberapa waktu terakhir jelang tes itu bisa, memorinya bisa dimunculkan kembali untuk menyelesaikan soal-soal yang ada di hadapan teman-teman. Kalau teman-teman belajar dengan ketat tapi pada hari H teman-teman gugup, bisa jadi memori yang belajarnya itu tidak bisa muncul saat teman-teman butuhkan di hari tes. Saya termasuk beruntung ya, karena saya lolos di CPNS 2019. Pada saat itu saya berpikir pesaing saya pasti adalah para fresh graduate. Saya sudah lulus lama, sementara teman-teman di fresh graduate saya asumsikan mereka baru menyelesaikan studi, sehingga ilmu yang mereka dapat di bangku kuliah tentu lebih fresh. Mereka belum terlalu terdistruksi dengan banyak kegiatan-kegiatan yang lain, sehingga ilmu-ilmu di kuliahnya akan lebih menunjang mereka untuk mengerjakan soal-soal tes SKD. Ternyata teori itu juga menurut saya tidak benar juga, karena di formasi yang saya daftar untuk SKD saya peringkat pertama, walaupun kemudian saat SKB saya di peringkat kedua, dan akhirnya total saya di peringkat kedua. Nah, ini membuat saya ingin memotivasi teman-teman yang saat ini sudah bekerja untuk tidak berkecil hati, bahwa kita yang sudah bekerja, yang mungkin sudah lebih lama lulus dari kampus, bisa bersaing dengan teman-teman yang baru saja lulus. Dan ini fakta. Waktu Pralajar kemarin juga ternyata saya juga termasuk di kalangan orang dengan usia yang hampir mepet lah dengan batas ambang maksimal pendaftaran, yaitu usia 35 tahun. Ini menurut saya ini menjadi bahasan yang menarik, karena para pekerja pun punya kesempatan asal bisa manajemen itu tadi, manajemen mental, dan seberapa kuat keinginan kita untuk bisa diterima sebagai CPNS, karena keinginan itu akan berbanding lurus dengan tekad dan tindakan kita untuk mencapai apa yang kita inginkan itu. Kalau teman-teman keinginannya untuk jadi CPNS kecil, tekadnya juga kecil, pelaksanaannya atau semangat untuk belajarnya saya yakin juga tidak terlalu besar. Tapi kalau teman-teman punya semangat yang besar, punya motivasi yang kuat untuk lolos tahun ini untuk CPNS 2021, maka saya yakin teman-teman akan belajar lebih baik. Lebih baik ini bukan berarti lebih giat ya, lebih baik itu manajemen. Menurut saya yang saya sampaikan tadi bukan lebih giat tapi lebih baik. Teman-teman belajar mengalir, tapi saat menjelang hari H teman-teman menata mental. Itu paling penting. Oke teman-teman, mungkin pada kesempatan video kali ini saja yang ingin saya sharing. Kita lanjutkan next time. Tetap semangat, tetap menjaga asa, menjaga harapan bahwa tahun ini akan ada rekrutmen CPNS 2021, dan teman-teman harus yakin bahwa teman-teman akan diterima sebagai ASN. Terima kasih. Semoga sharing ala kadarnya ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Silakan berikan komentar, kalau bagus silakan di like, dan terima kasih jika teman-teman bersedia untuk subscribe ke channel saya. Oke, sampai jumpa pada video selanjutnya.
Jika ada salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.